Halo warga intelektual sekalian, guys, baru-baru ini Turki mengatakan, enggak kok, gue nggak nyari-nyari gara-gara kok sama Israel. Pemerintah Iran mengatakan, kita nggak ada rencana perang dengan Israel gitu. Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan menyatakan Turkiye dan Israel tidak ditakdirkan untuk berperang di tengah perang retorika yang memanas antara Ankara dan Tel Aviv. Dalam sebuah wawancara yang dikutip Times of Israel, Fidan menilai tidak ada alasan mendasar bagi Turkiye dan Israel untuk terlibat dalam konflik terbuka. Padahal Donald Trump mengatakan, ini menurut pengakuan Donald Trump guys ya, Donald Trump mengatakan Iran itu hampir saja menyerang Israel. Karena membela Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang Turki mengatakan, enggak kok, kita nggak ada urusan dengan Israel. Kenapa gitu? Apakah karena takut? Apakah karena gentar gitu? Apakah karena Israel itu bangsa petarung gitu? Apakah karena Israel itu susah ditaklukkan gitu? Saya tidak bajer Israel ya, saya bukan pro Israel ya, tapi kita melihat pada faktanya seperti itu, bangsa Israel itu bangsa petarung. Lah, kok gitu? Karena Israel itu pernah dikeroyok oleh 10 negara. Ya, ketika Israel mengekalkan kemerdekaannya, langsung dikeroyok. Baru beberapa hari sudah dikeroyok, guys. Wow. Tahu apa yang terjadi? Mereka berhasil memukul mundur walaupun tidak dibantu oleh Amerika. Ya. Jadi menurut keyakinan saya, peringkat kekuatan tentara Israel atau militer Israel itu salah. Menurut keyakinan saya, Israel itu masuk 5 besar di dunia. Gak percaya? Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya bagi pendukung Turki, pendukung Iran, pendukung Hamas, pendukung Gaza. Silahkan makan bodrek dulu ya. Takutnya nanti pusing-pusing gitu ya. Makan panadol dulu gitu ya. Takutnya nanti kejang-kejang kelenjotan berjamaah gitu. Apa itu faktanya? Faktanya adalah sebenarnya kalau penduduk daripada Israel itu sebanyak warga Konoha ada ratusan juta atau sampai 300 atau 500 juta, maka kekuatan militer Israel itu sudah masuk 3 besar atau 5 besar gitu. Kenapa? Karena kekuatan militer itu kan tidak hanya jumlah kepala ya, tapi juga karena pengaruh daripada isi kepala ya. Jadi warga Konoha itu lebih memperbanyak kepala daripada isinya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kok lu seperti menghina Konoha? Enggak, saya enggak menghina Konoha. Ya justru para pengamat mengatakan seperti itu. Bahkan Pak Yusril mengatakan, kalau terjadi perang, Konoha itu hanya bertahan 4 hari. Dia sudah Menhan, guys. Bukan Menhan, Menko Polhukam. Bukan menteri biasa, tapi menteri Menko. Menteri koordinator. Di bawahnya ada menteri gitu. Jadi, itu artinya, ya, kalau kita perhatikan, Konoha itu sangat lemah sekali. Ya, tentara-tentara di Konoha itu, mohon maaf ya, kita lemah itu bukan karena ini guys ya, bukan karena kurang jumlah, tapi karena isi otak daripada tentara Konoha itu kurang. Itu yang jadi permasalahan. SDM-nya kurang. Lalu bagaimana dengan tentara Israel? Mereka punya nyali ya, bangsa petarung. Makanya saya katakan bahwa Israel itu bangsa petarung. Bahkan yang, ya ini berkali-kali saya mengatakan, yang ngajarin Intel Konoha itu ya Israel. Ini jarang dibongkar guys. Jadi warga Konoha itu sedikit membenci Israel. Membenci Israel itu tuh omon-omon sebenarnya. Ngapain sih? Ngapain sih membenci Israel? Saya naik sama yang video nih. Apa untungnya membenci Israel? Apa untungnya? Gak ada untungnya. Gak ada untungnya membenci negara apapun. Ngapain kita membenci negara lain? Nyari-nyari penyakit ya kan. Jadi gak ada untungnya guys. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan militer Israel ini sangat-sangat berani gitu ya melakukan penetrasi gitu ya. Bahkan mereka mengorbankan nyawa mereka, berani banget. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tentara Israel ini luar biasa? Bahkan tentara Turki juga ciut nyalinya walaupun mereka gabung sama NATO. Saya yakin kalau Turki dan Israel perang, NATO tidak akan membantu Turki. Ya NATO pasti berpihak pada Israel ya kan. Kenapa? Karena NATO itu kan milik daripada Amerika.
Amerika tuh pro sama Israel gitu. Donald Trump itu sangat pro dengan Israel. Ya walaupun mereka kadang berbeda pendapat ya, nggak sampai berantem ribut gitu ya. Jadi ya kalau saya perhatikan tentara Israel ini sangat-sangat luar biasa, tentara petarung gitu. Apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh doktrin. Itu alasan yang utama. Doktrin. Apa doktrin orang-orang Israel? Apa doktrin orang-orang Yahudi? Mereka itu kan punya hukum mata diganti dengan mata, kaki diganti dengan kaki, tangan diganti dengan tangan, kepala diganti dengan kepala, nyawa diganti dengan nyawa. Sehingga ya mereka menganggap bahwa ya kalau misalnya ada yang memerangi mereka, mereka berpikir ya kita harus memerangi balik, mata diganti dengan mata. Ini doktrin dari agama. Ya walaupun orang-orang Israel itu nggak terlalu rajin berdoa, mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah mereka. Orang-orang Israel itu nggak terlalu rajin berdoa. Itu menurut data dari Pew Research Center. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Orang Israel itu nggak rajin berdoa. Pekerjaan mereka itu adalah ibadah mereka. Ya, sehingga ya kalau mereka misalnya ya perang, ya mereka menganggap bahwa perang mereka itu adalah perang yang dikehendaki oleh Tuhan gitu. Ya sehingga mereka perang mati-matian, mengorbankan nyawanya, dan mereka berharap masuk surga. Ya, surga bagi mereka itu sangat-sangat luar biasa, guys. Ya, bagi orang Israel itu lebih bagus ya daripada tidak sama sekali. Jadi pasukan Israel itu sudah didoktrin dari kecil seperti itu. Ya, nggak seperti pasukan Ukraina. Orang Ukraina itu kalau mau perang itu kan dipaksa, ditarik gitu ya. Seperti yang viral baru-baru ini di media sosial. Tapi orang Israel itu enggak, mau cewek, mau cowok, wajib perang. Ini sangat luar biasa menurut saya pribadi. Wah, gila. Ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan ya. Kemudian selain itu, kenapa Turki itu ciut nyalinya berhadapan dengan Israel? Karena dipengaruhi oleh teknologi juga gitu ya. Jadi penemuan-penemuan ya dipengaruhi oleh militer Israel gitu ya. Israel itu sangat luar biasa militernya. Selain mereka cerdas, mereka juga ada juga yang ilmuwan gitu ya, peneliti gitu. Jadi mereka tuh bukan sembarang tentara gitu ya, mereka tuh pemikir gitu. Beda dengan tentara di Konoha. Tentara di Konoha itu kan nggak semuanya tapi ya pasukan halodeck ya. Halodeck gitu. Bukan halodok ya, tapi halodeck gitu. Kuliah apa kerja gitu. Halodeck, kuliah apa kerja gitu. Ya, kalau nggak kuliah mereka nggak terima gitu. Kalau nggak kerja ya mereka nggak terima juga gitu. Jadi makanya disebut dengan pasukan halodok ya. Bukan halodok, halodeck gitu. Tapi kalau pasukan Israel luar biasa. Kalau di Konoha itu terjadi perang, maka tentara tidak akan sebanyak sekarang ini. Angkatan tidak akan sebanyak sekarang ini. Ya, itu pada faktanya guys ya. Itu yang jarang kita pahami. Ya, kemudian bagaimana dengan pasukan Israel seperti agen Mossad misalnya. Agen Mossad juga sangat luar biasa. Gila, penetrasinya gila-gilaan. Agen Mossad itu tidak hanya tentara biasa, masyarakat biasa juga ada yang agen Mossad gitu ya. Mereka pura-pura liburan gitu ya kan. Nyari informasi gitu. Gila banget menggunakan teknologi. Ya, pasukan cyber ya. Agen Mossad itu kan kebanyakan pasukan cyber ya. Gila, otaknya gila banget. Mereka bisa memecahkan masalah dengan sangat cepat gitu ya. Gila, kecerdasan yang luar biasa gitu. Sehingga ya Turki ciut lah nyalinya gitu ya. Turki emang pernah perang gitu. Perang dunia kedua aja kalah mereka kan. Iya kan? Turki kan kalah ya. Udah nggak ada lagi gitu ya. Semenjak kekhalifahan runtuh ya Ottoman, Turki Utsmani, udah nggak ada lagi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada banyak alasannya, tapi alasan yang paling masuk akal itu karena agama terlalu mencampuri urusan negara. Itu salah satu alasannya. Agama terlalu ikut campur gitu. Ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa, nggak seperti itu kan. Ya negara aja, agama gitu. Justru itu yang bikin mereka semakin maju.
Ya, pola pikirnya atau prinsipnya warga Konoha itu kan yang penting seiman ya. Turki juga seperti itu. Saya perhatikan sekarang ini udah mulai ya, dulu mereka sekuler murni, sekarang ya mulai seperti Iran lah gitu. Mereka sudah mulai melipir-melipir gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh agama. Ajaran agama mempengaruhi, guys. Bayangkan 5 kali sehari doktrin gitu. Itu sangat mempengaruhi keputusan kita. Banyak keputusan kita sehari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi keputusan suatu bangsa. Come on. Itu sangat salah total. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kemudian selain itu, di NATO juga, Turki ini kan sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu dipentingkan juga gitu ya. Artinya kalau dalam grup itu ya Turki ini nggak terlalu nggak terlalu diprioritaskan gitu. Yang diprioritaskan tuh negara-negara Skandinavia, negara-negara Nordik, kemudian Eropa, ya kemudian Amerika. Amerika tuh yang paling di NATO, yang paling diperhatikan gitu ya, yang paling berpengaruh. Lalu bagaimana dengan Muslim NATO atau NATO Muslim? Konon katanya akan bikin NATO versi Muslim. Apakah bisa? Mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Ya boleh-boleh aja ya. OKI itu kan NATO versi Muslim ya. Ya kan? Organisasi Kristen Indonesia. Ya bukan sih? Oke, organisasi apalah gitu ya. Organisasi Islam seluruh dunia gitu. Itu kan NATO ya. Cuman apakah mempengaruhi atau tidak? Enggak juga. Enggak ngaruh guys, enggak ngaruh coy. Artinya gini, sesama satu agama juga ribut gitu, apalagi yang beda agama ya kan. Ya, setiap negara itu kan beda-beda agama juga kan. Konoha misalnya ada yang beda agama. Ya, enggak bisa ya. Ribut terus gitu ya. Kenapa ribut terus? Apa alasannya? Ya karena ya agama selalu mencampuri gitu ya. Sesuatu hal yang tidak rasional gitu. Dalam agama itu kan ada banyak hal yang tidak rasional ya. Ada banyak hal yang tidak rasional. Banyak banget. Kenapa warga Konoha itu masih banyak menganggap bahwa bumi itu datar? Ya karena itu ada hubungannya dengan kitab suci. Ada tertulis dalam kitab suci. Ya itu sangat mempengaruhi. Ya begitu pengaruhnya agama itu terhadap kemajuan satu bangsa. Kenapa negara kita itu susah jadi negara sekularisme? Ya karena aturan agama, ya agama tidak memisah antara politik dengan negara. Itu yang jadi permasalahan. Ya, apakah Konoha itu salah memilih agama mayoritas? Saya tidak akan menyimpulkan. Ada yang menyimpulkan. Menurut keyakinan saya, ya warga Konoha itu sudah kehilangan jati diri gitu. Mereka tidak punya jati diri lagi sekarang. Sudah kehilangan total. Padahal warga Konoha itu sangat kental dengan nilai-nilai budi pekerti luhur. Tapi mereka tinggalkan. Gila. Kita tuh sudah kehilangan jati diri guys. Sudah nggak punya jati diri lagi. Apa yang kita banggakan coba? Gak ada lagi. Sudah kita gadekan semuanya. Budaya kita gadekan. Ya harga diri kita gadekan sama orang Arab gitu ya. Kita nggak punya jati diri ya. Bahkan kita itu negara yang paling banyak memproduksi ART gitu ya. Ya boleh-boleh aja kerja jadi ART. Tapi yang jadi permasalahan itu, ya kalau bisa jadi bos ngapain jadi ART ya kan? Ya nggak sih? Saya cuma bertanya ya. Saya tidak menghakimi. Anda yang menyimpulkan. Ya. Dan menurut saya pribadi, Turki akan menyesal ketika menyerang Israel. Ya. Jangan, ya, please Turki, ya, don't do that. Itu sangat berbahaya. Mengerikan sekali. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, saya tidak pro Israel, saya tidak pro Amerika, saya tidak pro siapa-siapa. Jadi saya pro terhadap data yang berbau geopolitik. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.